KPU FSD 2021. Are you a winner? You were born to win. But to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Be the change that you wish to see in the world. Leadership is not about the title or a designation. It's about impact, influence, and inspiration. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Who will be the next leader? Oke, baik. Untuk mengecek ya, paslon nomor urut 1 boleh lambaikan tangannya ke kamera. Oke, terima kasih. Untuk paslon nomor 2 silakan melambaikan tangannya ke kamera. Oke, terima kasih. Kelihatannya para paslon sudah bersemangat. Jadi sudah melambaikan tangan. Dan juga terima kasih untuk Ibu Lucy selaku Wakil Ketua Program Studi Matematika yang sudah bersedia pada acara debat pagi hari ini. Baik, untuk memulai debat pada hari ini, ada baiknya kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Hadirin kalian dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di ruang meeting pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua keluarga mahasiswa matematika. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberi kelancaran sepanjang acara debat kali ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang videonya akan di-share screen oleh PDD. Untuk para hadirin dimohon untuk mengambil sikap tegap.
Selanjutnya, kita akan menyanyikan himne Sanata Dharma. Dimohon untuk para hadirin untuk mengepalkan tangan kanan lalu diletakkan di dada bagian sebelah kiri. Video himne Sanata Dharma akan ditayangkan oleh Divisi PDD. Terima kasih para hadirin telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Sanata Dharma. Kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu debat para paslon. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Fakultas Sains dan Teknologi 2021, Saudara Evan, berupa penayangan video yang akan di-share screen oleh Divisi PDD. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giandri Evan selaku Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kaprodi dan Wakaprodi dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma, pada teman-teman pasangan calon dari masing-masing himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma yang saya banggakan. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan dan keluarga mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Acara debat ini difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan para pasangan calon beserta dengan visi misi dan program kerja yang mereka miliki kepada setiap mahasiswa yang ada di program studi. Harapannya dari acara ini para teman-teman mahasiswa dari masing-masing program studi bisa memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada tahun ini, KPU FST mengambil tema mewujudkan pemimpin yang cerdas, kreatif, adaptif, humanis, dan transparan di Fakultas Sains dan Teknologi. Harapannya melalui tema ini, kita bisa sama-sama mendapatkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kreasi dalam memecahkan masalah yang ada di tengah
perbedaan ataupun juga perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Dan intinya juga kami berharap agar bisa menghasilkan pemimpin yang juga mewujudkan nilai-nilai Sanata Dharma dalam kepemimpinannya. Untuk itu, diharapkan bagi para paslon untuk bisa memberikan solusi ataupun gagasan yang konkret dan juga solutif di tengah permasalahan himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada. Dan juga terlebih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa dari masing-masing program studi, bisa melakukan atau bisa memperhatikan debat pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman boleh mencatat ataupun juga merekam segala janji, visi misi maupun program kerja yang direncanakan oleh masing-masing pasangan calon, sehingga ketika nantinya pasangan calon tersebut terpilih, kita bisa bersama-sama mewujudkannya untuk membangun Fakultas Sains dan Teknologi lebih baik lagi. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung acara ini agar bisa berjalan dengan baik, terutama kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa melakukan acara ini dengan baik. Saya juga ingin meminta maaf jika ada kekurangan dari panitia agar bisa dimaafkan. Saya juga meminta maaf jika selama saya memberikan sambutan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik. Mohon dimaafkan. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Selamat bertanding bagi para paslon yang akan melakukan debat pada hari ini. Dan selamat memilih pemimpin yang terbaik bagi Fakultas Sains dan Teknologi untuk teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Saudara Evan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Sains dan Teknologi 2021. Dan selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Wakil Ketua Program Studi Matematika. Dipersilakan kepada Ibu Lucy untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih tadi atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi semua teman-teman dan juga Pak Hartono yang hadir dalam ruang virtual ini. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan atau memberikan apresiasi terlebih dahulu untuk Evan dan teman-teman KPU FST lainnya yang sebagian mungkin juga hadir di sini. Terima kasih teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatu ini untuk kalau mungkin istilah politisnya estafet kepemimpinan di FST khususnya untuk kepemimpinan HMM Prodi Matematika. Nah, dan hari ini kita bisa menyelenggarakan acara debat yang saya lihat cukup banyak yang untuk menghadiri ini. Baik, terima kasih yang kedua saya ucapkan juga untuk paslon, para paslon yang sudah bersedia memberanikan diri untuk maju ini dalam pertarungan kepemimpinan di HMM ini. Saya lihat ini teman-teman 2021 yang baru berapa bulan bergabung ya di matematika tapi sudah berani untuk mencoba tantangan ini menjadi pemimpin atau menjadi nomor satunya HMM Prodi Matematika. Nah, bagi siapapun nanti yang akan terpilih ini the next leader-nya HMM, tidak usah menjadikan ini sebagai beban, tetapi jadikanlah ini sebagai kesempatan bagi teman-teman untuk belajar ataupun juga untuk mengasah talenta kepemimpinan yang teman-teman miliki. Mumpung ini masih dalam lingkup yang terbilang cukup kecil dibandingkan nanti kalau teman-teman memasuki dunia kerja yang tentunya akan lebih luas dan lebih banyak kesulitan, lebih banyak tantangan, dan harus berinteraksi dengan banyak orang yang dengan berbagai macam karakter. Maka kesempatan ini jadikanlah ini sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk teman-teman belajar untuk menjadi pemimpin, memanage ataupun mengkoordinasikan teman-teman yang lain. Lalu untuk teman nanti yang kebetulan tidak terpilih pada kesempatan ini, dan saya yakin masih punya kesempatan yang akan datang, tidak perlu berkecil hati,
nanti tetap ini, harapan saya tetap mendukung paslon yang terpilih ini. Jadi sebagai ini ya, mungkin teman-teman merasa ini prodi matematika itu kecil, dalam arti mahasiswanya tidak banyak, tetapi janganlah menjadi berkecil hati, tetapi justru jadikan ini sebagai kesempatan bahwa karena tidak banyak mahasiswa, maka teman-teman sebenarnya lebih saling mengenal dan lebih saling ini memahami, maka apapun nanti yang teman-teman programkan, kegiatan-kegiatan itu, saya yakin akan banyak dukungan. Dan saya yakin juga ini kakak-kakak tingkat yang 2020 ini menjadi pengurus HMM saat ini, saya yakin untuk tahun depan masih akan bersedia untuk membantu teman-teman semua. Jadi janganlah nanti berkecil hati, bingung siapa yang akan membantu saya, apalagi mungkin ini 2020 teman-teman ini tidak banyak temannya, tapi nanti bisa siapa saja, bisa lintas angkatan, nggak harus yang 2020 atau 2021. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdebat, tidak perlu tegang, relax, enjoy saja. Jadilah diri teman-teman sendiri, tidak perlu mencoba untuk menjadi orang lain. Sampaikan apapun yang teman-teman memang menjadi pandangan atau pemikiran teman-teman. Baik, itu saja. Tadi saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy atas sambutan yang diberikan. Dan juga pada pagi hari ini Pak Hartono juga bergabung dalam debat pemilihan Ketua Himpunan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Selamat pagi Pak Hartono, selamat bergabung. Selamat pagi, Teddy. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara debat pada hari ini. Untuk itu, kepada Saudara Bagus, saya undang memimpin acara debat pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Teddy. Selamat siang para hadirin dan mahasiswa sekalian, baik yang berada dalam ruangan Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube KPU FST. Selamat datang di debat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2021-2022. Saya Bagus, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Debat pada ini akan terbagi dalam 3 segmen. Segmen pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panitia secara bergantian. Pertanyaan akan berhubungan kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma maupun kondisi sosial yang ada di masyarakat. Saat gilirannya, paslon tersebut memiliki waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya dan waktu 1 menit 15 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan segmen kedua, para paslon akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Setiap paslon yang bertanya memiliki waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Kemudian paslon yang menjawab memiliki waktu 15 detik untuk menyiapkan jawabannya dan 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di segmen terakhir yaitu segmen 3, para paslon akan menjawab pertanyaan dari audiens yang menyaksikan debat ini. Untuk itu, bagi para audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada para paslon, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom live chat, baik yang ada di ruang Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Nanti panitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada para paslon. Sama seperti peraturan pada segmen pertama, para paslon memiliki waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya dan 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan debat untuk para paslon maupun hadirin yang berada dalam debat pada kali ini. Peraturan paslon selama debat. Yang pertama, paslon diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara debat berlangsung. Yang kedua, paslon diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. Yang ketiga, pada saat menyiapkan jawaban, paslon dapat saling menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain
dan mematikan mic pada Zoom. Yang keempat, paslon dilarang memberikan jawaban atau pertanyaan yang mengandung unsur sara, bersifat provokasi, atau bersifat menyerang paslon lain. Yang kelima, paslon dilarang memberikan sanggahan atau jawaban sebelum dipersilakan oleh moderator. Peraturan hadirin selama debat. Hadirin diperkenankan untuk menyalakan kamera pada Zoom meeting selama acara berlangsung. Yang kedua, hadirin tidak diperkenankan menyalakan pada Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, hadirin dilarang melakukan tindakan provokasi, mengajukan pertanyaan yang mengandung unsur sara atau bersifat menyerang paslon selama acara berlangsung. Apabila ada yang melanggar, baik paslon maupun hadirin, maka panitia berhak memberikan sanksi yang telah ditentukan. Demikianlah peraturan untuk paslon dan hadirin selama acara debat berlangsung. Diharapkan peraturan itu mau dan bisa dipatuhi oleh para hadirin agar rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Sekarang, kita akan segera memasuki acara debat. Untuk itu, saya akan memperkenalkan kedua pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2021-2022. Paslon yang pertama, dengan calon Ketua Adriana Griselda dan calon Wakil Ketua Clara Nainggolan, dengan visi menjadikan HMM sebagai sarana untuk menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi mahasiswa agar berperan aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal. Misi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan di bidang akademis maupun non-akademis yang melibatkan mahasiswa agar dapat menyalurkan ide kreatif serta minat bakatnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mahasiswa melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh HMM. Paslon yang kedua dengan calon ketua Brigita Audinya dan calon wakil ketua Marceliana Jufrinka Winardi dengan visi membangun dan mengembangkan bersama Himpunan Mahasiswa Matematika dengan berpedoman kepada 4 nilai dasar Universitas Sanata Dharma, yaitu cintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Misi yang pertama, di wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan bakat serta minat. Yang kedua, menjadi pelopor bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepekaan sosial sebagai perwujudan kehidupan yang humanis melalui kegiatan sosial. Yang ketiga, melanjutkan program kerja pengurus HMM sebelumnya. Baik, itu dia perkenalan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2021-2022 beserta dengan visi misinya. Sebagai moderator, tugas saya mengingatkan bila waktu sudah habis dan memberikan aba-aba untuk memulai jawab. Saya juga hanya akan membacakan pertanyaan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, para paslon diperkenankan untuk mencatat pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya mari kita memasuki segmen pertama pada debat kali ini. Saya jelaskan sekali lagi, segmen pertama, paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Kita mulai pertanyaan pertama. Paslon 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara atau metode yang kalian lakukan untuk meyakinkan kami bahwa kalian layak untuk menjadi ketua dan wakil ketua HMM? Saya ulangi, bagaimana cara atau metode yang kalian lakukan untuk meyakinkan kami bahwa kalian layak untuk menjadi ketua dan wakil HMM? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik,
Waktu habis, silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara meyakinkan kalian bahwa kami ini layak? Pertama itu dari komitmen kami. Untuk mencapai tahap ini, kami sudah melewati banyak tahap lainnya, dan tahap-tahap itu tentunya tidak mudah. Tahap-tahap inilah yang membuat kami lebih yakin lagi dan lebih serius bahwa kami akan, ketika nanti sudah terpilih, kami akan lebih siap. Baik, terima kasih. Benar yang dikatakan oleh pasangan saya. Kami juga berada di sini, ini sudah paling tidak sudah menggambarkan komitmen dan keseriusan kami dalam mencalonkan ketua dan wakil ketua. Dan dari saya sendiri, yang sejak bersekolah dulu sudah cukup sering mengikuti kegiatan di sekolah, secara perlahan membentuk saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dan tak jauh berbeda dengan pasangan saya, yang bahkan sudah menjadi bagian dari HMM tahun lalu. Ini menjadi poin plus lainnya, yaitu pengalaman dalam kepengurusan selama setahun kemarin, yang mana dapat dijadikan pembelajaran jika kami terpilih nantinya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana metode dan cara kalian untuk meyakinkan kalian sebagai kami menjadi ketua dan wakil? Yang pertama adalah kami tidak akan memberikan janji-janji terlebih dahulu saat ini, tapi kami meminta kepada kalian untuk melihat bukti-bukti yang akan kami lakukan ke depannya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan menambahi jawaban dari pasangan saya. Bagaimana cara kami untuk meyakinkan kalian bahwa kami layak? Kami akan belajar untuk bertanggung jawab terlebih kepada diri kami sendiri. Sehingga ketika kami sudah menunjukkan tanggung jawab yang diberikan, kami bisa menunjukkan bahwa kami itu mampu untuk membawa HMM jauh lebih baik lagi melalui kepemimpinan di bawah kami. Jadi yang ingin kami tunjukkan itu adalah rasa tanggung jawab kami terlebih dahulu dengan mandat yang sudah diberikan. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu masih ada 10 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Paslon nomor urut 2 mendapatkan pertama untuk menjawab. Pertanyaan kedua, bagaimana cara teman-teman untuk merangkul teman-teman matematika untuk berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HMM? Saya ulangi, bagaimana cara kalian merangkul teman-teman matematika untuk ikut berperan aktif di kegiatan yang diselenggarakan oleh HMM? Waktu 15 detik mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kami untuk merangkul teman-teman matematika dalam acara yang akan kami buat ke depannya. Yang pertama adalah kami akan mensurvei apa yang dibutuhkan oleh teman-teman terlebih dahulu. Dengan kami memberikan Google Formulir kepada teman-teman dalam bentuk agar kami bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan teman-teman. Setelah kami mencari tahu apa yang dibutuhkan teman-teman, kami akan mengolah saran dan solusi dari mereka. Dan setelah itu akan kami membuat acaranya. Gitu. Saya menambahkan bagaimana cara kami untuk merangkul teman-teman adalah kami akan membuat acara yang mendapatkan feedback yang baik. Jadi kami akan mengelola
dari beberapa acara yang mungkin sudah dilaksanakan oleh HMM tahun lalu, kita lihat bagaimana feedback yang didapatkan, lalu kami itu kan menjadikan bekal buat kami untuk kami bisa merangkul teman-teman lebih dalam lagi untuk berproses bersama kami melalui HMM. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana bisa kami merangkul teman-teman agar ikut berperan aktif? Ini di sini bisa dari secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang secara langsung itu, kami akan membaur dengan teman-teman agar ketika membuat acara, kami bisa langsung menghubungi teman ini dan mengajaknya untuk mengikuti acara kami. Adapun yang secara tidak langsung itu, salah satunya kami akan menghubungi ketua angkatannya dengan harapan untuk merangkul teman-teman seangkatannya. Di samping itu juga, jika kami nanti terpilih nantinya, seiring dengan waktunya kami akan menunjukkan kinerja kami yang baik, yang mana bisa menarik teman-teman untuk berperan aktif juga nantinya. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu masih tersedia 17 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan ketiga. Apa motivasi kalian dalam menjadi ketua dan wakil ketua HMM? Apa saja yang bisa kalian lakukan atau terpikirkan agar HMM bisa lebih maju ke depannya? Saya ulangi, apa motivasi kalian dalam menjadi ketua dan wakil ketua HMM? Apa saja yang bisa kalian lakukan atau terpikirkan agar HMM bisa lebih maju ke depannya? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Dorongan kami ingin menjadi ketua dan wakil ketua itu tidak hanya untuk menambah pengalaman kami, tetapi kami yakin bahwa HMM ini adalah tempat yang tepat untuk kami mengembangkan keterampilan kami dalam hal kepemimpinan. Dan juga karena kemampuan dan pengalaman kami berorganisasi sebelumnya, kami bisa membantu HMM ini untuk mencapai tujuannya, yaitu yang tersedia dalam visi dan misi yang telah kami buat dan kami rancang sedemikian rupa. Kemudian untuk yang bagaimana cara kami untuk memajukan HMM ke depannya, kami akan belajar dari evaluasi-evaluasi yang sudah ada dari kepengurusan sebelumnya, dan setelah belajar ini, kami berharap bisa memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi di kepengurusan sebelumnya ini. Kemudian kami bisa juga dengan menambahkan program kerja baru yang lebih bermanfaat bagi prodi matematika dan yang dapat membuat teman-teman mahasiswa matematika lebih bangga menjadi seorang mahasiswa matematika. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah ada tambahan lagi? Kalau gitu, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Motivasi saya untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa adalah membangun diri saya untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman, menambahkan relasi, terus membantu saya akan kepekaan sosial. Seperti itu. Dan cara yang kami lakukan untuk nantinya memajukan HMM itu adalah yang pertama kita akan merawat hubungan antara setiap
anggota yang ada di HMM, karena kami percaya setiap organisasi itu nggak akan berjalan kalau nggak ada anggota. Percuma kita punya ketua dan wakil kalau hubungan antara anggota itu tidak baik. Jadi cara pertama yang ingin kami lakukan adalah merawat hubungan antara setiap anggota, agar hubungan setiap anggota itu jauh lebih erat. Dengan eratnya hubungan kita akan maju bersama, jalan bersama untuk memajukan HMM. Lalu yang kedua, kita juga mau menerapkan kepemimpinan sebagai pelayan. Pemimpin itu tidak melulu harus dihormati, tapi pemimpin juga harus mau merendah dengan melayani sesama. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah ada tambahan? Sudah cukup, Kak, dari kami. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk itu, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Paslon nomor urut 2 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan keempat, adakah inovasi program kerja yang lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat bagi mahasiswa, terlebih saat ini kondisi sedang pandemi dan mengharuskan seluruh kegiatan menjadi online? Bagaimana kalian memaksimalkan kinerja kalian sehingga visi misi kalian bisa sukses? Saya ulangi, adakah inovasi program kerja yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi mahasiswa, terlebih saat ini kondisi sedang pandemi dan mengharuskan seluruh kegiatan menjadi online? Bagaimana kalian memaksimalkan kinerja kalian sehingga visi misi kalian bisa sukses? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai kata pertama. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah inovasi apa yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi mahasiswa matematika. Pertama, inovasi program kerja yang akan kita buat, kita tidak mau untuk mencoba mengambil sesuatu yang nekat. Jadi karena ini masih dalam masa pandemi, kita dipaksakan juga hanya dalam bertemu secara online seperti ini, maka kita akan mengembangkan acara tersebut walaupun dalam online. Seperti contohnya kita akan buat webinar, di mana kan biasanya webinar hanya memberikan informasi, tapi di dalam webinar itu kita akan menambahkan yang namanya live musik. Kita juga akan memberikan penghiburan setelah webinar, mendapat informasi juga dapat, dan juga penghiburan dari webinar itu. Sekian, terima kasih. Dan cara yang kami lakukan untuk memaksimalkan visi misi kami, memaksimalkan kinerja kami agar visi misi kami itu tercapai, itu adalah melalui setiap program kerja yang sudah kami buat. Karena menurut kami, visi itu adalah dasar, misi itu adalah cara kami untuk meraih, sedangkan program kerja adalah hasil kami dari visi misi. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, pada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk inovasi program kerja, inovasi ini berarti ide baru ya. Kami terpikir untuk menambahkan program kerja baru yang bertujuan untuk menggali bakat anak mahasiswa matematika. Jadi kami terpikir ingin membuat Mathematics Got Talent, jadi matematika mencari bakat, dan untuk pelaksanaannya nanti mungkin akan dibahas ketika kami sudah terpilih nanti. Kenapa kami menambahkan ini? Karena kami ingin lebih menyeimbangkan antara non-akademik dan akademis. Cara kami memaksimalkan kinerja kami, sebenarnya visi misi kami itu sudah tercantum semuanya pada program kerja yang ada di HMM tahun sebelumnya. Dan supaya lebih maksimal, kami akan menanamkan rasa semangat dan pantang menyerah pada diri kami. Jadi ketika nanti ada masalah atau konflik, rintangan ke depannya, kami bisa menjalani dan melewatinya dengan baik. Dan tentu saja program kerja itu harus berjalan dengan baik tentunya. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Masih ada tersisa waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan?
Sudah cukup, terima kasih. Oke, kebetulan waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan kelima, jika paslon diberikan pilihan menjadi apapun itu yang menggambarkan pribadi dari masing-masing kandidat, pilihan seperti apa yang paslon pilih serta jelaskan mengapa memilih menjadi seperti itu. Saya ulangi, jika paslon diberikan pilihan untuk menjadi apapun itu yang menggambarkan pribadi dari masing-masing kandidat, pilihan seperti apa yang paslon pilih, serta jelaskan mengapa memilih menjadi itu. Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika ditanya ingin menjadi apa, saya pribadi ingin menjadi seekor gajah. Kenapa seekor gajah? Karena gajah ini memiliki telinga yang besar dan mulut yang kecil. Telinga yang besar di sini artinya menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi saya ingin ketika memimpin, saya ingin mendengar keluh kesah dari anggota-anggota, dan mulut kecil ini artinya lebih sedikit berbicara. Jadi lebih banyak mendengar dan sedikit bicara. Oke, jika ditanya, saya ingin menjadi hewan itu honey badger atau dalam bahasa Indonesia itu musang madu. Musang madu ini predator yang cerdas dibandingkan predator-predator lainnya. Lalu honey badger ini memiliki mental yang kuat dan pantang menyerah. Jika ada hewan atau predator lainnya yang mengajak dia untuk bertarung dan lebih besar dari dia akan lebih memilih untuk mati di situ karena bertarung daripada mundur dari awal. Jadi saya ingin menjadi pemimpin yang seperti itu. Saya mempunyai mental yang kuat dan cerdas supaya masalah-masalah yang akan saya hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 15 detik dimulai dari kata pertama. Kalau ditanya saya ingin menjadi apa, saya akan menjadi segerombolan ikan salmon. Ikan salmon ini kan kalau pindah tempat, pindah cara dia berkembang biak dengan cara beramai-ramai. Maka dengan cara beramai-ramai itu, saya melakukan dan melaksanakan kinerja saya dengan bersama-sama. Bukan dengan diri saya sendiri, tapi saya memimpin juga bersama-sama. Walaupun saya pemimpin, tapi saya juga butuh anggota-anggota dari pengurus HMM. Maka dengan itu, saya lebih senang untuk bekerja bersama-sama, bukan bekerja secara pribadi. Terima kasih. Kalau untuk saya, ditanya ingin menjadi apa, saya ingin menjadi akar. Kenapa akar? Akar itu adalah pokok dari sebuah tumbuhan. Tanpa akar, tumbuhan itu nggak bisa hidup. Tumbuhan itu memerlukan akar untuk dia hidup, karena sumber-sumber mineral yang ada di dalam tanah itu terserapnya oleh akar. Nanti akar akan mentransportkan ke setiap bagian-bagian tumbuhan lain untuk tumbuhan lain itu bisa hidup. Dan akar itu bekerja dalam keadaan sunyi. Dalam keadaan sunyi ini artinya nggak dilihat ataupun dilihat, dia tetap bekerja secara maksimal. Dia nggak hanya istilahnya dalam tanda kutip keluar-keluar, tapi dia bekerja dengan setulusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, waktu sudah habis, terima kasih atas jawabannya. Demikianlah segmen 1 debat pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memasuki segmen kedua. Bagi para audiens yang ingin bertanya kepada para paslon, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya dalam kolom live chat, baik yang ada di Zoom maupun di live streaming YouTube. Pada segmen kedua kali ini, para paslon akan saling memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Setiap paslon yang bertanya memiliki waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan, kemudian paslon yang menjawab memiliki waktu 15 detik untuk menyiapkan jawabannya,
dan 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Paslon nomor urut 1 dipersilakan memberi pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah jika kalian membuat suatu acara, target kalian apakah proses 80% dan hasilnya 100% atau prosesnya 100% dan hasilnya 80%? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Waktu masih ada tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mempersiapkan jawaban 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Silahkan dijawab waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih untuk paslon pertama atas pertanyaannya yang sudah diberikan. Jika kami diberikan pilihan, apakah proses 100% atau hasil 80% atau sebaliknya, proses 80% atau hasilnya 100%. Kalau kita berbicara tentang proses dan berbicara tentang hasil, itu adalah dua hal yang nggak bisa kita pisahkan. Nggak bisa kita pisahkan, karena apa? Ketika kita sudah melakukan proses, otomatis ada hasil yang akan kita peroleh. Jadi kayak ada istilah sebuah proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Dari sini kita belajar kalau sebuah proses itu akan menghasilkan hasil. Tapi kalau kami disuruh memilih, untuk memilih yang mana, kami akan memilih yang hasilnya 100% dan prosesnya 80%. Kenapa? Karena hasil itu adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh kami kepada para pemimpin, kepada teman-teman kami yang sudah mempercayakan kami dengan mandat yang sudah diberikan kepada kami. Sekian dari saya. Menambahkan, karena hasil dan proses itu bagaikan alfa dan omega, awal dan akhir. Maka dengan itu kami mementingkan 80 proses dan hasil 100%. Terima kasih. Waktu masih ada tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan memberikan pertanyaannya. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Siap, terima kasih. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian lakukan jika hubungan internal dalam HMM tidak berjalan satu tujuan? Waktu masih ada tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan atau diperjelas? Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih. Untuk itu, silahkan dijawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama untuk paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 atas pertanyaannya. Apa yang akan kalian lakukan jika hubungan internal dalam HMM itu tidak berjalan satu tujuan? Berarti jika ada hubungan internal itu tidak berjalan satu tujuan, pasti ada masalahnya. Nah, disinilah komunikasi antar anggota itu menjadi hal yang sangat penting. Supaya terhindar dari hal seperti ini, kami akan melakukan pertemuan dengan semua anggota dan menggali akar permasalahan itu. Lalu meluruskan pandangan dan menyamakan satu tujuan itu.
Mungkin itu dari kami, terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kita masuk ke putaran kedua. Paslon nomor urut 1 dipersilakan memberikan pertanyaannya. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara kalian mengajak mahasiswa matematika yang kurang aktif, terutama dari angkatan pandemi ini, serta mereka yang masih bersifat individualis, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang telah kalian rancang? Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, apakah ada yang ingin ditambahkan dari paslon nomor 1? Cukup, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Untuk itu, silakan paslon nomor urut 1 mempersiapkan jawabannya. Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan dijawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami adalah yang pertama, seperti yang tadi kami sampaikan, kami mensurvei dulu apa sih yang lagi dibutuhkan. Yang kedua adalah dengan kami mengajak, kayak seperti contohnya kita mengikuti suatu webinar. Kalau kita mengikuti suatu webinar, berarti kita ada dorongan dalam diri kita sendiri. Kayak contoh webinar kesehatan, berarti dorongan dalam diri kita adalah kita ingin menambah pengetahuan dalam ilmu kesehatan. Kalau misalkan sudah seperti itu, kita tinggal mengolah hasil surveian tadi menjadi acara yang lebih matang. Dan untuk mengajak teman-teman adalah dengan membuat suatu acara yang sekiranya dapat membuat mereka menambah ilmu pengetahuan dan juga penghiburan diri. Karena menurut saya, dalam pandemi seperti ini, menjadikan diri kita tuh menjadi individual, menjadikan merasa bahwa kita tuh berjuang sendiri. Tapi sebenarnya kita tuh sama-sama lagi berada di titik di mana kita lagi membutuhkan yang namanya penghiburan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang menjadi pendapatnya Odi. Jadi benar, kita akan survei dulu apa nih yang jadi kebutuhannya teman-teman. Terutama kami akan mensurvei tentang kondisi mentalnya teman-teman. Dari kondisi mentalnya gini kan nanti kita juga akan banyak belajar tentang kondisi teman-teman yang sekarang. Jadi dengan kita banyak belajar, kita otomatis tahu apa yang diperlukan teman-teman. Dari kita tahu ini, kita akan mengelola apa yang menjadikan teman-teman itu ada sampai sekarang untuk membuat acara ini bermakna. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan memberikan pertanyaan. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Baik, pertanyaan dari kami itu adalah bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan yang berintegritas dan bagaimana cara kalian untuk menerapkan integritas di dalam keorganisasian. Sekian dari kami. Terima kasih, Kak. Baik, waktu masih banyak tersisa. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah, Kak, cukup. Baik, terima kasih. Untuk itu, silakan paslon nomor urut 1 mempersiapkan jawabannya. Waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis, silakan dijawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada paslon nomor urut 2. Menjadi seorang pemimpin itu merupakan hal yang tidak mudah ya tentunya ya. Perlu ada sifat-sifat yang dimiliki agar bisa memimpin organisasi dengan baik. Berintegritas adalah salah satunya.
Jadi menurut pandangan kami, pemimpin yang berintegritas itu sangat baik adanya karena pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang berpendirian, tidak mudah goyah ketika mendapatkan cobaan dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam prosesnya. Dan bagaimana untuk menanamkannya? Ya tentu saja dengan menanamkan perasaan, sikap tegas bahwa kita itu ketika sudah ada menentukan sesuatu, kita harus tetap berpendirian di sana. Jika memang ada masukan dari anggota-anggota, kami akan tetap mendengar masukan itu dan mempertimbangkannya kembali. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa banyak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan begitu, demikianlah segmen kedua debat kali ini. Kembali diingatkan untuk pada para audiens yang hadir dalam Zoom meeting ataupun teman-teman yang menyaksikan langsung pada live streaming YouTube, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya pada kolom chat. Terima kasih. Baik, mari kita memasuki segmen ketiga. Panitia sudah mengumpulkan pertanyaan dari audiens dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada para paslon. Para paslon memiliki waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya dan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan pertama. Metode apa yang kalian rencanakan untuk mewujudkan tujuan kalian dalam merawat hubungan yang baik dengan anggota? Saya ulangi, metode apa yang kalian rencanakan untuk mewujudkan tujuan kalian dalam merawat hubungan yang baik dengan anggota? Waktu 5 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Rencana kami, metode apa untuk membuat hubungan antar anggota ini baik, tentu saja dengan komunikasi. Jadi, jika ada apa-apa harus dikomunikasikan, bisa melalui rapat, bisa juga melalui chat group. Jadinya kalau ada masalah itu jangan diam sendiri, jangan simpan sendiri, tetapi dibagikan pada yang lain. Waktu masih tersisa banyak, apa ada yang ingin ditambahkan? Lalu mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kami ingin meningkatkan rasa kepedulian antar anggota yang berbeda divisi. Jadi misalnya ada satu divisi yang sudah menyelesaikan tugasnya, dia bisa memberikan diri dia untuk membantu divisi-divisi lainnya supaya kinerja itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sekian, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Metode apa yang akan kami lakukan untuk merawat hubungan antar anggota? Benar, yang pertama adalah kami akan merawat komunikasi kami antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dengan lewat rapat saja, tapi
kami juga berencanakan untuk membuat suatu acara di luar rapat, seperti acara-acara have fun, kayak acara malam keakraban. Karena dalam malam keakraban ini kan kita bisa tahu satu dengan yang lainnya lewat game-game, lewat kita saling curhat satu dengan yang lainnya. Saya juga ingin menambahkan, kalau kita bisa modelkan organisasi itu seperti anggota tubuh. Kita sebagai pemimpin itu sebagai kepala, sedangkan anggota itu adalah sebagai anggota tubuh yang lainnya. Bayangkan kalau salah satu anggota kita itu tidak berfungsi dengan baik, apakah akan berjalan dengan baik? Pastinya tidak. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya kita harus peduli dengan anggota tubuh kita. Jangan kita merasa kita kepala kok, jadi kita nggak usah memperhatikan anggota tubuh yang lainnya. Itu salah. Kita harus peduli sama yang lainnya karena kita ini adalah organisasi. Organisasi itu ada bukan karena bukan karena pemimpin saja, tapi juga adanya anggota. Jadi cara yang ingin kami lakukan itu adalah dengan meningkatkan rasa kepedulian satu sama lainnya. Baik. Waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, paslon nomor urut 2 mendapatkan pertama untuk menjawab. Pertanyaan kedua, untuk kedua paslon, bagaimana cara kalian mengatasi kepasifan mahasiswa matematika dari sudut pandang keaktifan mahasiswa dalam mengikuti dan menjadi panitia dalam kegiatan HMM? Saya ulangi, untuk dua paslon, bagaimana cara kalian mengatasi kepasifan mahasiswa matematika dari sudut pandang keaktifan mahasiswa dan dalam mengikuti dan menjadi panitia dalam kegiatan HMM? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan ini. Cara kami untuk mengatasi kepasifan mahasiswa matematika adalah yang pertama dengan kita memberikan feedback yang menguntungkan. Seperti contohnya kayak kita simbiosis mutualisme. Kita untung, mahasiswa pun untung. Kayak contohnya, kalau dalam panitia kan kita pasti ada sertifikat seperti yang diberitahu oleh kampus kalau kita membutuhkan 10 sertifikat sebagai salah satu penjaminan kita untuk bisa lulus di universitas ini. Maka dengan itu cara kami adalah saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dengan kita memberikan apa yang mereka butuhkan dan mereka mendapat apa yang mereka inginkan dan kita juga menjalankan visi dan misi kita ke depannya dengan baik. Saya ingin menambahkan pendapat dari Audi. Benar, jadi cara kami adalah dengan memberikan feedback kepada mereka. Dengan kita memberikan feedback kepada mereka, kami harapkan mereka juga akan mulai tertariklah untuk mengikuti keorganisasian. Karena keorganisasian ini adalah bekal kita untuk kita bekerja di masa yang akan datang. Nggak memungkiri bahwa kita tuh bekerja bukan individualis, tapi kita tuh bekerja di kelompok sosial. Nah, dari kelompok-kelompok sosial di kampus ini, kami berharap teman-teman tuh bisa istilahnya dengan adanya gambaran seperti ini, teman-teman juga mulai menyadari bahwa kelompok sosial sangat penting loh. Nggak istilahnya nggak cuma individu, tapi kelompok sosial juga penting. Baik, itu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan sudah menjawab. Cara kami mengatasi kepasifan itu dengan cara merangkul teman-teman untuk ikut berperan aktif dalam semua kepengurusan atau kepanitiaan HMM nantinya. Yang seperti pasangan saya tadi sudah sebutkan, kami bisa berbaur dengan teman-teman baik itu kakak tingkat ataupun adik tingkat nantinya. Sehingga kami bisa lebih mudah mengajak mereka untuk turun aktif dalam kegiatan maupun kepengurusan HMM nantinya. Mungkin itu dari kami, terima kasih.
Saya izin menambahkan jika selain merangkul mereka dengan mengajak mereka untuk mengikuti, kami juga akan ketika menjalankan program kerja, kami akan menjalankannya dengan semaksimal mungkin. Dan mungkin dengan cara itu, dengan sudah dilihat bahwa acaranya, yang kemarin bagus, teman-teman yang lain yang pasti mungkin jadi bisa lebih tertarik dan akhirnya mengikuti kepanitiaan juga untuk mencoba hal yang baru. Sekian dari kami, terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Untuk kedua paslon, apa tanggapan kalian terhadap rencana kuliah yang akan dilaksanakan secara offline dengan mempertimbangkan beberapa kasus bahwa terdapat beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran secara offline dan ternyata berdampak buruk karena banyak siswa yang terpapar COVID-19 setelah pelaksanaan pembelajaran secara offline. Saya ulangi, untuk kedua paslon, apa tanggapan kalian terhadap rencana kuliah yang akan dilaksanakan secara offline dengan mempertimbangkan beberapa kasus bahwa terdapat beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran secara offline dan ternyata berdampak buruk karena banyak siswa yang terpapar COVID-19 setelah pelaksanaan pembelajaran offline. Baik, waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 3 detik dimulai dari kata pertama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana pendapat kami mengenai kuliah offline ini? Sebenarnya kuliah offline ini merupakan ide yang bagus, semoga bisa benar-benar terjalankan, tetapi untuk dampak yang terjadi ketika COVID-19 itu bisa menyebar itu karena ketidaktaatan teman-teman ketika melakukan pembelajaran secara offline ini. Jadi mungkin prokesnya jadi lebih banyak dekat-dekat atau tidak cuci tangan, buka masker. Nah, jadi kalau ini ingin dijalankan merupakan hal yang baik, sangat baik, dan tetapi prokes itu harus diutamakan. Baik, menambahkan pasangan saya, memang ada beberapa kekurangan jika kita melakukan kuliah secara offline. Tapi jika bicara tentang program kerja, tentu saja ketika offline itu program itu bisa lebih maksimal ya. Karena sejak awal memang proker itu dirancang untuk dilaksanakan secara offline. Tapi karena memang kita sudah hampir terbiasa dengan secara online, tapi dari sisi manapun proker secara offline itu lebih efektif. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami tentang bagaimana tanggapan kami tentang kuliah tatap muka. Ini merupakan satu hal yang sangat bagus ya untuk keadaan kita yang sekarang, karena nggak dipungkiri dengan adanya kuliah online ini banyak sekali keluhan-keluhan dari kita seorang mahasiswa tentang cara belajar tentang sistem dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau berbicara tentang kuliah offline, itu apakah sudah siap? Secara sudah siap itu adalah kita balik ke diri kita sendiri. Apakah vaksinasi itu sudah terlaksana dengan baik? Apakah vaksinasi itu sudah merata? Karena vaksinasi itu bukan menjadi kunci utama di kondisi yang sekarang seperti ini yang belum sangat bagus untuk kita menerapkan segala sesuatunya
secara offline. Lalu yang kedua itu adalah kita juga harus menilik kondisi ekonomi, karena nggak dipungkiri kita butuh uang juga untuk segala sesuatunya. Sekian dari saya, terima kasih. Izin menambahkan dari tanggapan Mas Eliana, benar, dengan kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, dengan kita vaksinisasi dulu, dengan kita menjaga prokes kita secara ketat. Setelah kita menjaga prokes dan vaksinisasi secara ketat dalam diri kita sendiri, maka dengan itu kita dinyatakan siap. Tapi kita lihat juga apakah kalau misalnya kita kuliah offline itu dapat memungkinkan dengan adanya grafik tingkat COVID di Indonesia makin naik. Maka dengan itu kita juga harus mempersiapkan diri kita dan juga yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Paslon nomor urut 2 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan keempat. Untuk kedua paslon, apa yang ingin kalian rubah untuk HMM yang baru jika dibandingkan dengan HMM yang sekarang? Saya ulangi, untuk kedua paslon, apa yang ingin kalian rubah untuk HMM yang baru jika dibandingkan dengan HMM yang sekarang? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Cara kami untuk mengubah HMM yang baru adalah dengan melaksanakan visi misi kita. Seperti visi yang udah kita jabarkan adalah berpedoman dengan 4 nilai dasar USD. Nah, dengan itu berarti ada sebuah pembaharuan di mana kita tidak hanya tentang akademik saja, tidak hanya dengan non-akademik saja, tapi kita juga akan membangun secara sosial. Lebih jelasnya, Nana akan menjelaskan apa itu secara sosial. Ya, jadi di sini kami akan mengadakan suatu gebrakan baru, yaitu kegiatan sosial. Nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin selama ini kegiatannya berfokus pada akademik. Tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dengan mengadakan suatu gebrakan baru, yaitu kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial seperti apa yang sudah kami rencanakan? Secara kasarnya kami sudah merencanakan dengan adanya bakti sosial. Bakti sosial ini kami rencanakan dengan membagikan makanan di saat membagikan sembako pada momen Natal dan membagikan makanan buka puasa atau takjil di saat Lebaran. Tapi nggak mungkin kalau Lebaran 30 hari full, mungkin kita akan membagikannya di awal atau di akhir puasa. Jadi itu sih cara kami untuk apa sih yang ingin diubahnya kami ingin ke arah kegiatan sosialnya kami ingin mengadakan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Untuk itu kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari pertama. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang ingin kami rubah dari HMM yang sekarang? Menurut kami, HMM yang sekarang itu sudah cukup baik, tetapi yang ingin kami tingkatkan lagi itu lebih ke komunikasinya. Karena menurut pengalaman, ketika ada divisi yang mengalami masalah, yang dibicarakan itu lebih kayak ke ketuanya doang, dan teman-teman yang lain itu nggak tahu, dan nggak coba bertanya juga. Dan makanya kami ingin meningkatkan komunikasi itu agar ketika mendapat masalah, miskomunikasi itu lebih berkurang, dapat ditekan, dan semua acara yang akan kami laksanakan itu bisa lebih lancar. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, kami juga ingin meningkatkan rasa kepedulian lagi anggota yang berbeda divisi, supaya kinerja kita, program-program kerja yang akan kita lakukan itu bisa maksimal dan berjalan dengan lancar. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tentang rasa kepedulian mungkin bisa juga dengan kalau misalnya divisi ini udah menyelesaikan tugasnya, dia bisa nanya divisi yang lain, kamu butuh bantuan nggak? Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Paslon nomor urut 1 mendapat giliran pertama untuk menjawab. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan kalian lakukan atau perbuat jika ada mahasiswa dari Prodi Matematika mengungkapkan ingin ke Prodi, yang misalnya dikarenakan alasan salah jurusan? Saya ulangi, apa yang akan kalian lakukan atau perbuat jika ada mahasiswa dari Prodi Matematika yang mengungkapkan ingin pindah Prodi, yang misalnya dikarenakan alasan salah jurusan? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau bagaimana pendapat kami kalau ada teman yang pindah jurusan karena merasa salah jurusan, ini sebenarnya kita lebih coba tanyakan lagi teman ini apakah benar-benar struggle, ada yang bisa dibantu, tidak. Kalau misalnya masih bisa dibantu, kita akan mencoba membantu dengan memberikan fasilitas, misalnya ada kelas tambahan atau perkumpulan tambahan seperti itu. Kemudian, tapi untuk keputusannya itu tetap kembali ke teman mahasiswa yang ingin pindah ini. Apakah dia benar-benar sudah mantap dengan pilihan itu atau masih bisa diajak bernegosiasi. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu masih banyak, apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 1? Sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama. Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya tentang cara yang akan kita lakukan jika salah satu teman kita ingin pindah jurusan. Sebenarnya masalah jurusan itu masalah pribadi yang nggak semua orang bisa ikut campur tangan di dalam permasalahan ini. Kalau dia merasa pindah jurusan, itu mungkin karena ada sesuatu hal yang dia rasakan yang mungkin nggak cocok di dirinya dia di jurusan ini. Mungkin cara pembelajarannya, atau mungkin ada hal lain yang dia nggak bisa ungkapin. Nah, caranya kita tuh gimana? Ya kita ngajak ngobrol dia. Kamu kenapa? Ada yang istilahnya, apa sih yang sebenarnya jadi alasan kamu pindah? Terus, udah pikir mateng-mateng belum? Kalau memang sudah, ya udah. Tapi kita juga harus ngingetin sama dia, jangan pernah menyesal dengan keputusan yang dia ambil. Karena ada istilah yang pernah saya dapatkan, jangan pernah ambil keputusan ketika kamu marah atau kecewa. Nanti kita akan ke depannya tuh hasilnya akan menyesal gitu loh. Itu sih dari saya. Izin menambahkan, seperti yang Nana tadi sudah jelaskan, benar, kita yang pertama adalah mencoba untuk mendekatkan dulu, menanyakan terlebih dahulu, terus yang kedua itu kita balikan lagi, mau bagaimana nantinya dia. Karena itu bukan ranah kita untuk melarang ataupun memaksa, karena segala sesuatu yang dipaksa itu jalan tidak akan dengan baik, justru akan dengan berberat hati dan tidak maksimal. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Demikianlah segmen 3 debat kali ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan audiens yang masih belum tersampaikan dalam debat kali ini karena keterbatasan waktu. Dengan berakhirnya segmen 3, maka berakhir pula debat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2021-2022. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Acara saya kembalikan kepada MC. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin debat pada hari ini.
Sekarang marilah kita dengarkan kesimpulan debat yang akan disampaikan oleh Saudari Sevin selaku notulen. Dipersilakan kepada Saudari Sevin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kesimpulan debat Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Sains dan Teknologi periode 2021-2022. Segmen pertama, Paslon 1, komitmen dalam menjalankan tugas dan berpengalaman dalam kepengurusan sebelumnya. Menghubungi langsung sesama mahasiswa dan menghubungi secara tidak langsung ketua angkatan dan menunjukkan kinerja yang baik. Meyakini bahwa HMM merupakan tempat untuk melatih kemampuan dan keterampilan diri, belajar dari evolusi-evolusi, dan memperbaiki kesalahan dari kepengurusan sebelumnya, dan membangun kepengurusan ke arah yang lebih baik. Menambahkan program kerja baru untuk mengembangkan kemampuan, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Menambah sikap pantang menyerah, menjadi seorang pendengar yang baik, dan sedikit berbicara, serta memiliki mental yang kuat, cerdas, dan pantang menyerah. Paslon 2, tidak memberikan janji-janji tetapi melihat bukti-bukti yang sudah dijalankan. Rasa tanggung jawab dengan tugas yang diberikan, mensurvei apa yang dibutuhkan, dan mengolah saran dan solusi dari sesama mahasiswa HMM. Membuat acara dan melihat feedback dari sesama mahasiswa HMM. Membangun diri untuk bersosialisasi dan relasi antar sesama HMM. Merawat hubungan baik setiap anggota HMM, menerapkan pemimpin sebagai pelayan, membuat suatu acara untuk membangun komunikasi, melakukan kinerja yang bersifat bersama-sama dan menjadi penopang bagi sesama mahasiswa HMM. Segmen 2, Paslon 1, membangun komunikasi dengan melakukan pertemuan antar sesama anggota HMM. Berpendirian dan tidak mudah goyah dengan menampakkan sikap tegas. Paslon 2, 80% proses dan hasil 100%, karena proses tidak dipisahkan dari hasil seperti alfa dan omega. Mensurvei apa yang dibutuhkan antar sesama HMM, serta membuat suatu acara yang digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan serta hiburan. Segmen 3, Paslon 1, membangun komunikasi melalui rapat dan chat group, dan meningkatkan kepedulian antar pengurus. Merangkul sesama anggota HMM untuk turut aktif dalam kepengurusan. Mengutamakan progres yang semaksimal mungkin. Meningkatkan komunikasi dan kepedulian antar pengurus HMM, serta memberikan fasilitas apabila ada sesama anggota HMM yang ingin pindah jurusan. Paslon 2, merawat komunikasi lewat acara yang dibuat, serta peduli antar anggota sesama HMM. Memberikan feedback yang menguntungkan antar sesama HMM dan bekerja sama. Mempersiapkan pribadi dengan baik, berpedoman pada 4 nilai dasar dan membangun kegiatan sosial, serta berdiskusi dan memberikan motivasi antar sesama anggota HMM yang ingin pindah jurusan. Sekian kesimpulan debat Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Sains dan Teknologi periode 2021-2022. Terima kasih Saudari Sevin atas kesimpulan debat yang telah disampaikan, dan kita sudah sampai di akhir acara pada hari ini. Diingatkan lagi kepada teman-teman mahasiswa matematika untuk mengikuti pemilihan yang diadakan pada tanggal 7, 8, dan 11 Oktober 2021. Sebelum acara debat ini diakhiri, ada baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Dan setelah doa akan ada seksi dokumentasi. Oleh karena itu, para hadirin dimohon untuk tidak langsung meninggalkan ruang meeting dan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang debat pada hari ini. Semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai kami semua sampai akhir acara pemilihan ketua dan wakil ketua nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dan para dosen yang telah mengikuti acara debat pada hari ini.
Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom meeting ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi akan dipandu oleh divisi PDD dan para hadirin diharap untuk menyalakan kameranya. Silakan untuk divisi PDD untuk memandu sesi dokumentasi. Baik, kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih divisi PDD dan terima kasih atas perhatian para hadirin semua. Demikianlah acara debat pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting. Sekian dan terima kasih.